Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Rahmawati dari kelas IIP 209. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang Lick and List. Di dalamnya terdapat ringkasan singkat tentang konsep dasar Lick and List, mengapa penting menggunakan Lick and List, dan kapan digunakan dalam pemrograman. Lick and List. Kenapa Lick and List disebut struktur data dinamis? Karena Lick and List mempunyai ukuran memori yang dapat bisa berubah-ubah secara otomatis saat program berjalan. Selanjutnya, apa itu Lick and List? Lick and List adalah koleksi node yang paling terhubung. Setiap node berisi data dan sebuah pointer ke node berikutnya. Berbeda dengan array, Lick and List bersifat dinamis, ukurannya dapat berubah saat program berjalan. Selanjutnya, menggunakan Lick and List. Pertama, alokasi memori fleksibel saat runtime. Tidak perlu ukuran awal tetap. Kedua, operasi penambahan dan penghapusan, insert atau delete di posisi tertentu umumnya cepat karena hanya mengubah pointer. Ketiga, sesuai untuk struktur data yang sering berubah seperti antrian, prioritas, implementasi, stack, dan graph. Selanjutnya, anatomi sebuah node. Node terdiri dari field data, nilai atau objek, dan pointer next atau alamat node berikutnya. Node terakhir menuju ke nol untuk menandai akhir list. Selanjutnya, di sini ada gambaran operasi dasar. Operasi dasarnya seperti insert, delete, search. Insert menambah node di awal, tengah, atau akhir dengan penyesuaian pointer. Delete menghapus node dengan memutus dan menghubungkan ulang pointer. Search menemukan node dengan traversal dari hit sampai match ditemukan. Selanjutnya, di sini ada 3 jenis utama Lick and List. Yang pertama, single Lick and List. Kedua, double Lick and List. Ketiga, circular Lick and List. Single Lick and List. Satu arah, setiap node punya next. Double Lick and List, 2 pointer, flip, dan next traversal 2 arah. Circular Lick and List, node terakhir menuju kembali ke node pertama untuk siklus. Jadi di sini ada gambar single Lick and List, double Lick and List, circular Lick and List. Selanjutnya, implementasi kode struktur node C. Contoh singkat struktur node dan alokasi dinamis. Di sini ada gambar contoh singkat struktur node dan alokasi dinamis. Gunakan pointer head untuk mengakses awal list dan malloc untuk alokasi memori. Selanjutnya, visualisasi penambahan data. Kosong, head diarahkan ke node baru. Jika tidak kosong, traverse sampai node terakhir lalu set list next sama dengan new node. Selalu pastikan node baru memiliki next sama dengan 0 untuk single Lick and List. Selanjutnya, kelebihan dan tantangan. Di sini ada kelebihan Lick and List dan tantangan bagi Lick and List. Kelebihan Lick and List: lebih efisien memori untuk ukuran tak pantas, mudah insert atau delete di posisi manapun. Ada pula tantangannya, yaitu akses acak tidak efisien, harus traversal, manajemen memori manual, berisiko memori leak. Selanjutnya, kesimpulan dan kapan harus menggunakan Lick and List. Pertama, pilih Lick and List saat ukuran data tidak dapat diprediksi dan sering terjadi insert atau delete. Kedua, berguna untuk struktur seperti queue, stack, adjacent, list, di graph, dan implementasi dasar lain. 3. Tips praktis: perhatikan manajemen memori dan pilih varian double circular sesuai kebutuhan traversal efisiensi. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan saya atau tata bahasa saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.